Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate. Mata kuliah pengantar aplikasi komputer bisnis, dosen pengampu Subhan SE Mkom. Kami dari kelompok 12 dengan nama Miskahi Abdullah dengan NPM 022722111201. Lista pola dengan NPM 022722111227. Pada video kali ini kami akan membahas beberapa soal tentang present value. Pada soal pertama di sini, seorang ingin menabung untuk mempersiapkan biaya pensiun selama 25 tahun mendatang. Jika ia menabung sebesar 5 juta setiap tahun dengan tingkat bunga 6%, berapa jumlah uang yang ia miliki pada akhir 25 tahun? Nah, pada soal pertama di sini kita akan mencari voucher value-nya. Teman-teman perhatikan di sini ada rumus untuk menghitung voucher secara manual. Di sini saya menyelesaikan dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi di sini rumusnya itu FV atau voucher value atau nilai masa depan, kemudian PMT atau payment adalah pembayaran, kemudian R ini adalah tingkat bunganya, kemudian N ini adalah jangka waktunya. Di sini diketahui PMT-nya yaitu sebesar 5 juta. Kemudian R-nya atau tingkat bunganya yaitu 6%. Kemudian N-nya atau jangka waktunya yaitu 25 tahun. Kemudian yang ditanya di sini adalah voucher value-nya. Nah, di sini kita menggunakan formula FV buka kurung masukkan rate-nya atau bunganya yaitu 6% diikuti dengan tanda titik koma, kemudian N-nya atau tahunnya yaitu 25 tahun diikuti dengan tanda titik koma, kemudian jangan lupa beri tanda minus agar hasilnya positif, kemudian masukkan 5 juta. Nah, untuk present value dari tipe di sini kita kosongkan karena dalam kasus ini kita tidak memasukkan nilai awal investasi dan pembayaran. Kemudian tutup kurung kita enter. Nah, di sini kita rubah, pilih di sini, kemudian pilih general, kemudian tanda koma di sini. Nah, hasilnya yaitu 274.322.559 sekian. Nah, sekarang kita coba buatkan dalam bentuk tabelnya. Misalkan di sini tahun
Nah, di sini tahunnya ada 25 tahun. Nah, sekarang saya kecilkan dulu. Ada 25 tahun. Kita copy sampai ke bawah. Nah, kemudian teman-teman pilih di sini, teman-teman pilih fill series. Oke, sudah 25 periode, kemudian cash flow-nya atau payment-nya yaitu sebesar 5 juta. Kemudian kita copy. Kemudian tingkat bunganya yaitu 6%. Kita copy supaya lebih cepat. Oke, kemudian yang terakhir yaitu voucher value-nya. Nah, untuk menghitung voucher value-nya, teman-teman perhatikan caranya. Nah, pada periode yang pertama di sini kita kosongkan. Periode kedua di sini kita menggunakan formula sama dengan langsung copy ke bawah karena hasilnya akan sama semua. Jadi caranya teman-teman hitung lagi untuk periode yang ketiga sama dengan, kemudian teman-teman masukkan nilai voucher value pada periode yang ketiga yang ini. Kemudian dikali buka kurung 1 ditambah dengan tingkat bunganya pada periode yang ketiga sebesar 6%, kemudian tutup kurung ditambah dengan cash flow-nya pada periode yang ketiga yang itu 5 juta, kemudian kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman silakan langsung copy ke bawah seperti ini. Jadi hasilnya yaitu 274.322.559 sekian. Jadi hasilnya sama dengan penyelesaian yang pertama. Nah, di sini saya akan membuatkan tabelnya agar lebih rapi. Kita blok seperti ini. Kemudian teman-teman pilih di sini, kemudian teman-teman pilih all borders. Oke, jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, soal yang kedua di sini,
Nah, soal yang kedua di sini, seorang investor ingin menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta pada awal tahun ini. Jika ia berharap mendapatkan tingkat pengembalian sebesar 10% per tahun, berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah 5 tahun? Nah, jadi di sini sudah diketahui present value-nya yaitu sebesar 10 juta. Kemudian tingkat bunganya yaitu 10% dan jangka waktunya 5 tahun. Nah, langsung saja untuk penyelesaiannya. Nomor 2. Di sini diketahui present value sebesar 10 juta. Kemudian R-nya atau tingkat bunganya yaitu 10%. Kemudian N-nya atau jangka waktunya yaitu 5 tahun. Kemudian yang ditanya di sini adalah voucher value-nya. Nah, di sini kita masih menggunakan formula voucher value sehingga FV buka kurung, kemudian masukkan bunganya yaitu 10%, diikuti dengan tanda titik koma. Kemudian N-nya yaitu 5 tahun, diikuti dengan tanda titik koma. PMT-nya di sini kita kosongkan karena yang diketahui di sini adalah present value-nya bukan PMT-nya. Jadi teman-teman masukkan tanda titik koma lagi. Dan jangan lupa berikan tanda minus. Kemudian masukkan present value-nya yaitu 10 juta. Tutup kurung, kita enter. Nah, kemudian di sini teman-teman pilih general, tanda koma di sini. Nah, hasilnya yaitu 16.105.100 sekian. Nah, di sini soalnya berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah 5 tahun. Nah, jadi di sini kita akan mencari hasilnya. Nah, imbal hasilnya di sini ada keuntungan berupa bunga atau dividen dari suku investasi yang diterima oleh seseorang yang berinvestasi. Jadi caranya kita akan mengurangkan voucher value dengan present value. Jadi nilai masa depan dikurangi dengan nilai masa sekarang. Jadi sama dengan kemudian masukkan voucher value-nya dikurangi dengan present value-nya, lalu kita enter. Nah, jadi hasilnya yaitu 6.105.100 sekian. Oke, ini untuk penyelesaian soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 3 di sini, seorang pemilik usaha ingin mengetahui berapa jumlah uang yang harus ia investasikan untuk mencapai tujuan finalisnya dalam waktu 10 tahun ke depan. Jika ia membutuhkan 200 juta pada akhir periode tersebut dan tingkat bunga yang diharapkan adalah 8%, berapa jumlah uang yang harus ia investasi pada awal periode? Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah PMT-nya atau pembayarannya. Nah, langsung saja untuk penyelesaiannya nomor 3 di sini diketahui
voucher value-nya atau nilai masa depannya yaitu 200 juta. Kemudian tingkat bunganya atau discount rate-nya yaitu sebesar 8%. Kemudian jangka waktunya yaitu 10 tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa pembayarannya atau PMT-nya. Nah, sehingga di sini kita akan menghitung dengan menggunakan formula PMT buka kurung kemudian masukkan rate-nya atau bunganya 8% diikuti dengan tanda titik koma, kemudian N-nya atau jangka waktunya yaitu 10 tahun diikuti dengan tanda titik koma. Nah, kemudian untuk present value-nya di sini kita kosongkan karena yang diketahui di sini adalah voucher value-nya. Jadi berikan tanda titik koma lagi, kemudian masukkan voucher value-nya yaitu 200 juta. Nah, sebelum memasukkan voucher value-nya jangan lupa berikan tanda minus agar hasilnya positif. Kemudian masukkan voucher value-nya yaitu 200 juta. Tutup kurung, kita enter. Di sini kita rubah dan pilih general. Klik di sini udah jadi hasilnya yaitu 13.805.897 sekian. Nah, sekarang kita substitusikan apakah PMT ini untuk di masa depannya itu benar 200 atau tidak. Nah, caranya di sini kita akan menggunakan formula FV buka kurung, masukkan rate-nya atau bunganya yaitu 8% diikuti tanda titik koma, kemudian tahunnya yaitu 10 tahun diikuti dengan tanda titik koma, kemudian PMT-nya kita masukkan. Sebelum masukkan PMT jangan lupa berikan tanda minus agar hasilnya positif, kemudian masukkan PMT-nya, kemudian tutup kurung, kita enter. Di sini kita ubah dulu dolarnya general, kemudian klik di sini. Hasilnya yaitu 200 juta. Jadi nilainya sama dengan nilai di masa depan, yaitu sebesar 200 juta. Kemudian next untuk soal yang berikutnya. Sekarang soal yang keempat, seorang nasabah ingin mengetahui berapa nilai masa depan dari deposito yang akan ia buka pada awal tahun ini. Jika ia menyetor sebesar 50 juta dan tingkat bunga deposito sebesar 5%, berapa nilai masa depan deposito tersebut setelah 10 tahun? Nah, diketahui present value sebesar 50 juta. Kemudian tingkat bunganya atau R-nya yaitu sebesar 5%. Kemudian jangka waktunya atau N-nya yaitu 10 tahun. Nah, kemudian yang ditanya yaitu voucher value-nya. Nah, di sini kita menggunakan formula EV buka kurung
Kemudian masukkan rate-nya yaitu sebesar 5%, diikuti dengan tanda titik koma. Kemudian N-nya 10 tahun dengan diikuti dengan tanda titik koma. Kemudian PMT-nya di sini kita kosongkan dan berikan tanda titik koma lagi. Jangan lupa berikan tanda minus agar hasilnya positif. Kemudian masukkan present value-nya. Tutup kurung, kita enter. Sekarang kita rubah. Klik general. Kemudian tanda koma. Nah, hasilnya yang didapatkan yaitu 81.444.731 sekian. Nah, sekarang kita buatkan dalam bentuk tabel anuitasnya. Misalnya di sini tahun, cash flow, kemudian diskontonya atau tingkat bunganya, kemudian yang terakhir yaitu future value-nya. Nah, untuk tahunnya di sini ada 10 tahun. Sekarang kita buat 10 tahun ke bawah. Sekarang kita copy. Nah, kemudian teman-teman klik tanda tambah, kemudian please series. Untuk cash flow-nya di sini sebesar 50 juta. Kemudian kita copy, tarik ke bawah seperti ini. Kemudian tingkat bunganya yaitu 5%. Kita copy supaya lebih cepat. Kemudian di sini future value-nya yaitu kita menggunakan formula FV, buka kurung, masukkan bunganya yaitu 5%, diikuti dengan tanda titik koma. Kemudian tahunnya di sini masih di periode yang pertama, diikuti dengan tanda titik koma. Kemudian PMT-nya di sini kita kosongkan, berikan tanda titik koma lagi. Kemudian masukkan cash flow-nya, jangan lupa berikan tanda minus agar hasilnya positif. Tutup kurung, enter. Nah, di sini dirubah dulu, klik general, kemudian tanda koma. Nah, sekarang kita copy ke bawah seperti ini. Nah, didapatkan hasilnya yaitu sebesar 81.444.731 sekian. Jadi hasilnya sama dengan penyelesaian yang pertama. Nah, next untuk soal yang berikutnya. Kemudian ke soal berikutnya, soal kelima, seorang mahasiswa ingin menghitung berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah ia menabung sebesar
2 juta per tahun selama 4 tahun dengan tingkat bunga 7% per tahun. Berapa nilai masa depan dari tabungan mahasiswa tersebut pada akhir periode 4 tahun? Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai masa depan dari atau voucher value-nya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada rumus untuk menghitung voucher value secara manual. Nah, tetapi di sini saya akan menyelesaikan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini rumusnya FV atau voucher value atau nilai masa depan, kemudian PMT ini dikali ada payment atau pembayaran, kemudian R ini adalah tingkat bunganya atau discount rate-nya, kemudian N ini adalah jangka waktunya. Nah, jadi di sini yang diketahui PMT-nya yaitu sebesar 2 juta. Kemudian R-nya atau tingkat bunganya yaitu 7%. Kemudian jangka waktunya yaitu 4 tahun. Nah, kemudian yang ditanya di sini adalah voucher value-nya. Nah, di sini kita menggunakan formula voucher value buka kurung, kemudian rate-nya atau bunganya sebesar 7%, diikuti dengan tanda titik koma, kemudian N atau jangka waktunya yaitu 4 tahun, diikuti dengan tanda titik koma. Nah, sebelum memasuki PMT-nya, jangan lupa diberi tanda minus agar hasilnya positif. Kemudian masukkan PMT-nya sebesar 2 juta. Nah, kemudian untuk present value dan tipe di sini kita kosongkan karena dalam kasus ini kita tidak memasuki nilai awal investasi dan tipe pembayaran. Jadi kita kurung enter saja. Ini kita ubah dulu dolarnya. Oke, didapatkan hasilnya yaitu 8.879.886 sekian. Kalau teman-teman ingin menyelesaikan soal ini dalam bentuk tabel anuitas, itu bisa saja. Nah, teman-teman perhatikan caranya di sini. Misalkan tahunnya di sini ada 4 tahun. Jadi kita buat 4 periode. Oke, seperti ini teman-teman. Klik di sini, pilih full series. Oke, kemudian ada cash flow atau payment-nya yaitu sebesar 2 juta. Kemudian teman-teman copy, tarik ke bawah seperti ini. Kemudian ada diskonto atau tingkat bunganya yaitu sebesar 7%. Teman-teman copy seperti ini. Nah, kemudian yang ditanya di sini adalah voucher value-nya. Nah, jadi ini penyelesaiannya hampir sama dengan yang nomor 1 yang sudah saya jelaskan. Jadi pada periode pertama di sini kita kosongkan, lanjut ke periode kedua. Jadi caranya teman-teman perhatikan di sini, masukkan cash flow-nya pada periode kemudian masukkan cash flow yang pertama, kemudian dikali buka kurung 1
ditambah dengan tingkat bunganya atau diskontonya pada periode kedua. Oke, kemudian tutup kurung, kemudian ditambah dengan cash flow yang periode kedua sebesar 2 juta. Kemudian enter. Hasilnya yaitu Rp4.140.000. Ini teman-teman jangan langsung tarik ke bawah karena hasilnya akan salah. Jadi caranya teman-teman hitung untuk periode yang ketiga, caranya sama. Nah, teman-teman masukkan nilai pada voucher value pada periode yang kedua ini. Kemudian dikali, buka kurung, 1 ditambah dengan tingkat bunganya atau diskontonya yaitu sebesar 7% pada periode yang ketiga. Kemudian tutup kurung, ditambah dengan cash flow pada periode yang ketiga sebesar 2 juta. Kemudian teman-teman enter. Nah, ini teman-teman bisa langsung copy seperti ini. Hasilnya yaitu 8.879.886 sekian. Jadi hasilnya sama dengan penyelesaian yang pertama, dengan menggunakan fungsi anuitas maupun dengan menggunakan tabel anuitas. Nah, di sini saya akan membuatkan tabelnya agar terlihat rapi seperti ini. Kemudian teman-teman klik di sini. Kemudian teman-teman pilih Kemudian teman-teman pilih all boulders. Nah, di sini jadi mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.